Di episode sebelumnya, Jiang Han yang berada di ambang kematian berhasil selamat karena sebuah perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah untuk menjadikan Jiang Han sebagai master dari Demon Tower. Dengan begitu, Jiang Han menjadi penguasa Demon Locking Tower. Seluruh energi yang disiapkan sejak lama oleh Demon Tower dimasukkan ke dalam tubuh milik Jiang Han. Di saat itulah kultivasi Jiang Han melejit dari Wuho tahap ke-9 menjadi Rana Sign tahap ke-9 hingga penerobosannya hampir ke Rana Juedian. Akan tetapi, Jiang Han menekan paksa kekuatan besar tersebut hingga menjadi Rana Sign tahap pertama. Daxia yang telah melakukan drama tusuk-menusuk bersama Jiang Han, mereka terlihat letih, lelah dan lesu dengan sehelai kain tipis yang menutupi tubuh milik Daxia. Dia pun menaiki tubuh milik Jiang Han yang masih tertidur. Mengumpat sekaligus tidak bisa membohongi dirinya sendiri jika dia juga menikmati adegan sebelumnya dengan Jiang Han. Demon Serigala yang menonton pertunjukan tersebut dari awal akhirnya ketahuan oleh Daxia dan menunjukkan diri dari persembunyiannya. Pada saat itulah Daxia menitipkan pesan pada Demon Serigala untuk Jiang Han agar tidak menemuinya sebelum setahun atau Jiang Han akan dibunuh olehnya. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like. Dan juga bagi yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Bagi yang ingin mentraktir admin kopi, linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih dan semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Video kali ini dimulai dari Jiang Han yang terlihat baru terbangun setelah kejadian mantap-mantapnya dengan Daxia. Apa yang terjadi padaku? Kenapa seluruh punggungku sakit? Ujarnya sembari mengingat apa yang dilakukan sebelumnya. Jiang Han mengingat jika dia mendapatkan kekuatan besar untuk menerobos dari Taling. BTW, Taling ini adalah nama Demon Tower sebelumnya, atau suara yang berbicara dengan Jiang Han. Namun dengan kekuatan besar tersebut, Jiang Han menolak untuk menerima kekuatan dan akhirnya mencari seseorang untuk membagi kekuatan besar tersebut. Dan orang itu adalah Ratu Daxia yang tidak sengaja berkultivasi ganda dengan Jiang Han. Dikarenakan dia masuk ke Demon Locking Tower untuk menyelamatkan Jiang Han. Sial, mengapa aku melakukannya dengan Ratu Daxia? Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu pada dia? Dan istriku, apakah dia melihat adegan tidak senonoh sebelumnya? Berakhirlah sudah seluruh perjalananku. Aku harus melihatnya di istana jiwaku dan lalu meminta maaf atas tindakanku. Istriku, tolong maafkan kehilafan suamimu ini. Padahal kau telah menunggu hal itu sekian lama di atas ranjang. Dan betapa terkejutnya Jiang Han saat melihat Ruxue sudah tidak berada di tempat tersebut. Bagaimana bisa jiwanya menghilang dari istana jiwa milikku? Ini juga ada hubungannya dengan kedua orang yang berpakaian serba hitam yang diutus dari pegunungan salju Linglong di episode sebelumnya. Lalu Jiang Han saat ini terlihat memiliki 7 tanda di punggungnya yang menandakan jumlah lantai di Demon Locking Tower. Dia menanyakan tentang situasinya saat ini kepada Taling. Lalu Taling menjelaskan jika untuk saat ini energi yang disimpan di menara sudah habis setelah kejadian sebelumnya. Dan untuk mengaktifkan Demon Locking Tower kembali, si pemilik menara atau Jiang Han harus pergi ke tingkat selanjutnya atau lantai selanjutnya.
Jadi sebelum kultivasi ganda dengan Daxia, itu adalah energi terakhir. Sekarang kekuatanku adalah Rana Sign tahap keempat, peningkatan yang sungguh sangat luar biasa, ujar dari Jiang Han. Beberapa saat kemudian demon serigala datang menghampiri Jiang Han. Jadi kau sudah bangun. 1 tahun kemudian, bawalah demon Locking Tower ke Laut Cina Timur untuk menemuiku. Sebelum waktu 1 tahun, jangan pernah muncul di depanku dengan mudah. Jika tidak, aku mungkin tidak akan segan-segan untuk membunuhmu, ujar dari demon serigala menyampaikan pesan dari Daxia. Akhirnya, dia memang tersinggung. Tapi aku harus mendapatkan harta Lizu terlebih dahulu dan kemudian bergegas kembali ke kota Piaksui sesegera mungkin untuk menyembuhkan istriku. Aku sangat menyesal kita akan segera bertemu lagi, Ratu Daxia, ujar dari Jiang Han yang bergegas untuk pergi dari demon Locking Tower. Lalu cerita berganti di luar dari lubang jurang tempat Jiang Han berada. Yang mulia Ratu, apakah kondisi di lubang jurang baik-baik saja? Anak itu tidak keluar bersama Anda. Apakah dia sudah mati? Tanya dari Luozi. Ya, dia sudah mati, jawab dari Daxia. Di sini Daxia sedikit menjelaskan jika waktu di dalam demon Locking Tower dan dunia luar berbeda. 15 menit di dunia luar adalah 1 hari dalam demon Locking Tower. Lalu tiba-tiba celing, mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Kemudian tempat yang mereka berdua tuju saat ini sedang terjadi kerusuhan. Orang ini adalah komandan pasukan kekaisaran. Dia bernama Liu Yuanba. Dia adalah kelompok lain dari orang-orang yang sebelumnya memasuki makam Daxia. Pertahankan semua orang yang keluar dari makam Daxia. Jangan biarkan mereka lolos dari sini. Semua barang dan harta yang berhubungan dengan dinasti Daxia disita. Jangan lewatkan satu pun. Bagaimana bisa tentara terlarang dari kekaisaran Tianwu berada di tempat ini? Ujar dari Luozi yang terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Apa? Kekaisaran Tianwu? Di sisi lain terlihat sebuah serangan besar menghantam Penatua Ge. Sembari terluka akibat terkena serangan sebelumnya, Penatua Ge berkata, bukannya semua orang yang berada di Rana Juedian sudah dikirimkan ke Laut Cina Timur. Kenapa orang ini? Kenapa dia masih berada di tempat ini? Semua orang tak terkecuali Ye Tao juga mendapat perlakuan yang sama dari Liu Yuanba yang akan admin sebut dengan panggilan Liba. Sekte Kaisar Laut kami menahan monster iblis dari benua Tianwu di Laut Cina Timur dan juga melakukan banyak hal. Beraninya kau menghentikan kami di sini. Biarkan kami dari Sekte Kaisar Laut pergi. Atau kalau tidak, jangan salahkan Sekte Kaisar Laut jika menolak untuk membantu kalian di masa depan. Hei, omong kosong macam apa itu? Tidak akan ada berita tentang apa yang terjadi di sini saat semua mati. Kalian semua yang berada di sini adalah orang-orang terkutuk. Dengarkan ini, kalian semua. Di bawah perintah Kekaisaran Tianwu, mereka yang telah memasuki makam Ratu Daxia akan dianggap sebagai upaya untuk menumbangkan dan memberontak Kekaisaran Tianwu saat ini. Maka
Kalian semua harus dibunuh tanpa belas kasihan. Serangan besar dari Libah kembali dikeluarkan dan membuat ledakan besar di sana. Semua orang kini berniat untuk menghindar dan melarikan diri dari tempat tersebut. Kita tidak bisa mati di sini. Apa ada orang yang bisa menghentikannya? Ujar dari Lin Wu yang mencoba memahami situasinya. Tiba-tiba sebuah tangan menarik tubuh Lin Wu, hingga Lin Wu yang terkejut segera menoleh untuk mengetahui orang tersebut. Ternyata tangan tersebut adalah milik Wei yang juga berada di tempat itu. Dia yang berada di celah-celah batu besar mengajak Lin Wu dan yang lainnya untuk bersembunyi di sana. Banyak murid elit dari berbagai sekte dan juga kultivator biasa dari puncak Wuho sampai Rana Shen terkena dampaknya. Bahkan tidak sedikit pula yang mati di sana. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ye Tao mencoba kembali menyerang Libah. Tidak, tempat pemakamanku bukanlah di sini. Dasar sekelompok idiot yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan, teriak dari Libah yang melesat untuk beradu kekuatan. Oh iya, BTW Libah ini kultivasinya sudah berada di ranah Juedian tahap ke-7 ya teman-teman. Dengan mudah serangan yang dilancarkan Ye Tao Libah hancurkan dengan senjata gada miliknya. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Libah terus melesat mendekati Ye Tao untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba sebelum senjata miliknya menghantam Ye Tao, senjata tersebut terlempar seperti terbentur dengan benda yang sangat keras. Ye Tao yang selamat dari serangan tersebut secara perlahan membuka matanya. Dia melihat sosok bayangan yang berada di belakang dirinya. Sementara itu, Libah terkejut setelah melihat siapa sosok bayangan tersebut. Apa? Siapa yang bisa menahan serangan palu milikku? Ujarnya tak percaya serangan beratnya dapat dengan mudah dihentikan. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan, ternyata adalah Ratu Daxia. Hanya dengan satu tangan, dia mematahkan serangan dari Libah. Aku sudah muak melihatnya. Jelas invasi monster di laut Cina Timur belum selesai. Ditambah Raja Iblis Bauhinia muncul kembali ke dunia ini. Dan dipastikan laut Cina Timur dalam kondisi genting. Tetapi apa yang kau lakukan di sini? Seorang tentara yang didukung oleh negara malah berada di tempat ini dan berpesta membantai orang-orang tidak bersalah di sini. Jadi, apakah kau adalah Ratu Daxia? Tanya dari Libah yang sedikit terkejut. Kecantikan dan kekuatan yang sudah tertidur ribuan tahun. Aku akan membantumu untuk melemaskan otot-ototmu. Lalu aku akan mendedikasikan kemenangan setelah ini untuk kaisarku. Sebuah serangan dari Libah dengan kedua senjatanya mencoba menyerang Daxia. Luozi yang cemas mencoba meneriaki Daxia. Dia bergumam, jika Daxia saat ini setelah dirinya terbangun dari tidur panjangnya, dia belum sempat untuk berkultivasi. Dan lagi pertarungan sebelumnya dengan Raja Iblis Bauhinia pastilah meninggalkan bekas luka. Sembari mengangkat sebelah tangannya, Daxia berkata kepada Libah, apakah kau sudah pernah melihat seorang kaisar sebelumnya? Berlutut. Tiba-tiba aura besar, aura intimidasi tertuju pada Libah. Dia tidak percaya kini kekuatan besar dia rasakan. Meski begitu, dia tidak bisa bergerak untuk menghindar. Apa-apaan kekuatan ini? Tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Hahaha. Jadi bagaimana?
Apakah kau sudah dapat merasakannya? Ujar dari Daksya. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti kekuatan dari alam bawaan, ujar dari Libah yang baru menyadarinya. Sedikit informasi, jika alam bawaan ini kekuatan yang berada di atas Rana Juedian. Di awal cerita dijelaskan seperti itu. Namun bukan berarti kekuatan Daksya setara dengan Kaisar Yan Kinceng yang disebut Jiang Han sebagai dewa. Dengan begitu, tokoh Libah berakhir di episode kali ini dengan tubuhnya yang terbakar dan menjadi abu sampai tak tersisa. Pertarungan singkat tersebut diakhiri dengan senyum manis dari Daksya. Akhirnya Yang Mulia sudah kembali dengan gaya yang sama, ujar dari Luozi senang. Kemudian Daksya berkata, "Diam, sesuatu akan datang." Tepat di hadapan mereka sekarang terlihat sesuatu yang mirip seperti sebuah portal dimensi. Sesuatu keluar dari portal tersebut. Itu adalah sebuah kapal terbang yang sangat besar. Puncak Luosen bisa dibilang dengan lingkungan geografis yang tertutup dari dunia luar, di mana hal tersebut tidak akan bisa dimasuki oleh kapal terbang sekalipun. Cuma ada satu pengecualian. Itu adalah kapal terbang yang maha kuasa. Kapal terbang yang dibuat dan dimodifikasi oleh Kekaisaran Tianwu saat ini selama hampir 400 tahun. Setiap pengaktifannya, kapal terbang tersebut akan menghabiskan puluhan ribu elemen inti dari monster. Itu adalah sebuah senjata yang dapat membunuh orang dengan kultivasi alam bawaan. Apa itu? Besar sekali. Apa Ratu Daksya akan baik-baik saja dengan hal itu? Ujar dari Wei yang terlihat sedang mengintip situasi saat ini. Di sini Lin Wu yang sudah berpengalaman bertarung di Laut Cina Timur menjelaskan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun di Laut Cina Timur dan belum pernah sekalipun melihat Kekaisaran Tianwu mengirimkan hal tersebut. Bahkan menurutnya, keberadaan kapal terbang yang maha kuasa seperti sudah menjadi legenda. Dibuat oleh kaisar secara turun-menurun, tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Kemudian obrolan berlanjut dengan mereka yang merencanakan untuk menjauh dari tempat itu. Mereka memilih untuk menyembuhkan Penatua Ge terlebih dahulu sebelum pergi. Penatua Ge perlahan mulai berdiri. Dia berkata, "Aku tidak tahu kalau Kaisar Tianwu benar-benar menarik komandan tentara terlarang yang ditempatkan di ibu kota. Bahkan senjata yang paling penting dikerahkan ke tempat ini. Bagaimanapun dunia ini dirasa tidak sepenting tahtanya. Jika senjata tersebut bisa dikirim ke Laut Cina Timur, kenapa harus ditunda selama bertahun-tahun?" Sementara itu, cerita berpindah di tempat lain. Diperlihatkan kondisi saat ini di Laut Cina Timur. Di sana ternyata ada monster sapi laut yang mirip dengan tumpangan bajak laut Arlong di anime One Piece. Bisa gitu ya? Terlihat monster tersebut sedang berhadapan dengan Kakak Yu. Lalu tiba-tiba seorang prajurit berteriak pada Kakak Yu untuk menyampaikan pesan jika terdapat berita penting dari ibu kota kekaisaran. Merasa berita tersebut sangatlah penting baginya, Kakak Yu berencana untuk mengakhiri pertarungannya dengan cepat. "Matilah kau, monster jelek." Sebuah serangan pedang diayunkan dan mengarah kepada monster tersebut. Dan lalu monster tersebut seketika tumbang dengan serangan milik Kakak Yu. Dengan tergesa-gesa, Kakak Yu menanyakan pesan dan berita untuk dirinya pada si botak.
Saat ini kakak Yu berada di markas yang dibangun di daerah sekitar Laut Cina Timur. Dengan sedikit ketakutan, si botak membisikkan pesan tersebut kepada kakak Yu. Apa? Kapal perang yang maha kuasa. Mendadak, ekspresi wajah kakak Yu berubah. Sembari memukul meja yang ada di hadapannya, kakak Yu berkata, "Apa kau yakin kapal terbang tersebut pergi ke puncak Gunung Luosen?" Si botak langsung berkeringat mengetahui kakak Yu yang sedang dalam kondisi emosi. Si botak menjawab dengan mengatakan, jika itu memang benar, Bai secara pribadi diminta oleh kaisar untuk memimpin tim yang dikirim ke sana. Dan Liba, seorang komandan tentara terlarang, telah memimpin 5.000 prajurit dan sudah melakukan penyergapan di dekat puncak Gunung Luosen. Saudaraku ada di sana. Tidak, ini tidak mungkin. Orang tua keparat itu, dia sudah berjanji padaku. Selama aku kembali ke Laut Cina Timur, dia berjanji jika tidak akan pernah menyakiti keluargaku. BTW, yang dimaksud oleh orang tua keparat oleh kakak Yu itu adalah ayah tirinya ya, yang tidak lain adalah kaisar kekaisaran Tianwu. Kali ini kau yang mengatur di sini. Sekarang aku mau pergi ke ibu kota kekaisaran, ujarnya sembari akan pergi dari tempat itu. Namun si botak di sini mencoba menyarankan agar kakak Yu untuk bersikap tenang dan lebih baik memikirkan kondisi Laut Cina Timur. Tiba-tiba kakak Yu menghentikan langkahnya. "Hei, apakah kau pikir lelaki tua keparat itu peduli dengan kondisi di Laut Cina Timur? Dia jelas-jelas memanfaatkan Laut Cina Timur sebagai tempat penampung dan mendapat dukungan dari sekte Kaisar Laut dan kota Wudi untuk menjadi kaisar. Keberadaanku di sini hanya untuk mewakili dia sebagai peran dari kerajaan. Dia jelas-jelas tidak peduli dengan kondisi di Laut Cina Timur." "Tunggu, Yang Mulia Putri, Anda belum beristirahat selama berhari-hari. Apa benar Anda tidak peduli dengan Laut Cina Timur? Dengan kekuatan penuh kapal terbang yang maha kuasa, saya yakin Anda sudah pasti terlambat untuk menghentikannya." "Laut Cina Timur, aku akan mengurusnya. Tetapi tidak ada orang yang lebih penting bagiku selain orang itu saat ini. Jika orang tua sialan itu benar-benar menggunakan senjata tersebut, pasti tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa di pegunungan Luosen." Sembari meneteskan air mata, kakak Yu melanjutkan, "Aku sudah berusaha, ingin dia hidup tanpa masalah. Aku ingin secepatnya kembali ke ibu kota. Ini adalah perintah." Bersamaan dengan itu, sebuah jantung berdenyut dengan kencang. Itu adalah jantung milik Jiang Han. Terlihat dia saat ini sudah keluar dari lubang hitam. Dia berpikir bahwa terakhir kali jantungnya seperti itu karena Ruksue. Akan tetapi dengan menghilangnya Ruksue di istana jiwanya, itu pasti bukan disebabkan oleh Ruksue. Saat ini Jiang Han sedang memikirkan rencana atau cara untuk keluar dari istana bawah tanah pegunungan Luosen. Sembari tersenyum, Jiang Han berkata jika dia dan Ouyang Su beserta Ouyang Yu dapat keluar dari tempat tersebut. Dia menyentuh sebuah arai kecil yang berada di sana. Di sisi lain, cerita kembali pada kapal terbang penghancur yang saat ini sedang diserang oleh Daxia menggunakan api Phoenix-nya. Sangat menarik. Bahkan kapal ini benar-benar bisa menahan api Phoenix-ku. "Ratu Daxia, kapal terbang ini adalah hadiah yang dibuat oleh Kekaisaran Tianwu selama ratusan tahun hanya untuk mempersiapkan kebangkitanmu. Arai artileri pertama sudah siap," ujar dari seseorang di atas kapal. Orang tersebut adalah Bai.
dengan kultivasi yang berada di puncak Rana Juedian atau Juedian tahap ke-9 akhir. Dengan komando darinya, semua persiapan telah selesai. Persiapan untuk menyerang dan membunuh Daxia. Hal tersebut juga bersamaan dengan Jiang Han yang akan membuka arai untuk keluar dari istana bawah tanah Gunung Luosen. Iya, selesai. Tunggu episode selanjutnya tetap di channel ini dan see you.